Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu global bukan lagi sesuatu yang jauh dari kita. Disrupsi teknologi, keamanan siber, hingga konflik internasional, semua itu ikut mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Berikut presentasi kami dari kelompok 1 Angkatan 32 CPNS 2025 dengan topik analisis isu global. Sebelum memulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ari Budiman, NIP 1993-1226-2025-04-1011 dengan nomor daftar hadir A3211. Saya Hamdani Asril, NIP 1996-0118-2025-04101 dengan nomor A3212. Saya Irfan Rizaki Muhammad dengan NIP 1998-1213-2025-04101 dengan nomor daftar hadir A321.3. Saya Muhammad Zainal Fariski dengan NIP 2002-0618-2025-04101 dengan nomor daftar hadir A3214. Saya Nardiana Sialahi dengan NIP 2006-08-2025-04-10-04 dengan nomor daftar hadir A3215. Saya Dinda Kurnia Jelita dengan NIP 1993-0403-2025-04201 dengan nomor daftar hadir A3216. Saya Intania Safitri dengan NIP 1998-0222-2025-04-2004 dengan NDH A321.7. Nailul Khaira dengan NIP 1996-0624-2025-04-2001 dengan nomor daftar hadir A32.1.8. Saya Nurhaliza Agustina dengan NIP 2001-08-2028-2025-04-2005 dan nomor daftar hadir A3219. Saya Soni Hardianti Esos dengan NIP 1992-1013-2025-04-2001 dengan nomor daftar hadir A321.10. Berikut pengantar untuk presentasi kita tepat kali ini. Isu global saat ini saling terkait dan berdampak langsung pada keamanan, ekonomi, sosial, kesehatan. Bagi Indonesia, memahami isu global penting untuk, pertama, menyusun strategi adaptasi yang tepat, kedua, memperkuat ketahanan nasional, dan yang ketiga, menjawab tantangan zaman. Ada 3 isu global yang kami angkat pada presentasi ini, yaitu yang pertama, disrupsi teknologi dan keamanan cyber. Yang kedua, krisis kesehatan global, pasca pandemi dan potensi penyakit menular baru. Yang ketiga, geopolitik global dan konflik internasional. Yang pertama, disrupsi teknologi dan keamanan cyber. Serangan cyber global meningkat lebih dari 70% pada 2024, menandakan ancaman digital semakin meluas dan kompleks. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk 5 besar negara yang kasus ransomware terbanyak, sehingga memperkuat sistem keamanan cyber nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi eskalasi ancaman tersebut. Penyebab dari disrupsi teknologi dan keamanan cyber adalah perkembangan teknologi digital yang cepat tidak diimbangi dengan literasi digital masyarakat. Kemudian kelemahan infrastruktur keamanan cyber nasional. Lalu motif ekonomi maupun politik dari aktor peretas internasional. Dampaknya jika tidak dicegah adalah kebocoran data pribadi masyarakat dan institusi, hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah maupun swasta, kemudian potensi lumpuhnya layanan publik vital seperti perbankan, transportasi, dan kesehatan. Untuk posisi isu disrupsi digital ini dalam kerangka AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, ancamannya dimulai dengan hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi dan AI. Terus bisa terdapatnya kebocoran data pribadi. Terdapat gangguan juga, regulasinya tertinggal dari inovasi layanan publik pun terganggu karena manipulasi data yang terjadi. Nah, terus hambatannya,
infrastruktur digital di negara juga belum merata, literasi tentang keamanan siber pun juga masih rendah. Sedangkan tantangan menyiapkan sumber daya manusia di era AI sekarang, membangun sistem keamanan siber nasional. Terdapat upaya pencegahan atau saran penyelesaian. Pertama, upayanya penguatan infrastruktur keamanan siber nasional. Penjelasannya yaitu melibatkan peran lembaga strategis seperti BSSN, TNI, dan Polri untuk melindungi serta menjaga kedaulatan ruang digital Indonesia. Kedua, peningkatan literasi digital dan pelatihan keamanan siber. Membekali masyarakat dan organisasi agar lebih waspada terhadap sigap menghadapi ancaman siber dan keamanan data. Dan terakhir, upayanya kolaborasi internasional dalam penegakan hukum. Mengingat serangan siber lintas negara sangat padat, kerjasama global diperlukan untuk menindak aktor peretas internasional. Selanjutnya, deskripsi isu untuk geopolitik global dan konflik internasional. Israel melancarkan serangan udara ke Gaza, Lebanon, dan Yaman yang menewaskan puluhan orang serta menghancurkan berbagai infrastruktur militer dan sipil. Serangan yang menargetkan Hamas, Hezbollah, dan Houthi ini menunjukkan eskalasi konflik yang semakin kompleks dan berisiko memperburuk ketegangan regional. Penyebab terjadinya isu ada 3. Yang pertama, persepsi ancaman keamanan. Israel menilai Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, dan Houthi di Yaman sebagai ancaman serius dengan menargetkan basis operasi, penyimpanan senjata, dan pusat komunikasi mereka. Yang kedua, respons terhadap serangan militer. Serangan roket dan drone dari kelompok tersebut, termasuk klaim serangan Houthi ke wilayah Israel, mendorong Israel melakukan balasan militer. Yang ketiga, strategi militer Israel. Tekanan melalui serangan udara dipilih untuk melemahkan kepemimpinan militer, menghancurkan infrastruktur, serta mengurangi kapasitas lawan dalam melakukan serangan balik. Dampak jika isu ini tidak dicegah. Yang pertama, korban kemanusiaan meningkat. Warga sipil, termasuk anak-anak dan lansia, terus menjadi korban akibat serangan, pengungsian, dan terbatasnya akses layanan dasar. Yang kedua, kerusakan infrastruktur dan krisis pengungsi. Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik hancur. Sementara pengungsian massal menimbulkan masalah sanitasi, kesehatan, air bersih, dan pangan. Yang ketiga, stabilitas regional terganggu. Serangan lintas perbatasan berisiko melibatkan negara tetangga sehingga konflik melebar ke tingkat antar negara. Yang keempat, ketegangan diplomatik dan hukum internasional. Tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan perang meningkat, memicu sanksi, isolasi, atau tekanan diplomatik dari dunia internasional. Dan terakhir, kerugian sosial dan ekonomi. Ekonomi lokal rusak, perdagangan lumpuh, kemiskinan meluas, dan rekonstruksi jangka panjang akan terhambat. Berikut tabel isu dalam kerangka AGHT. Yang pertama ada ancaman, yaitu konflik menimbulkan korban sipil beserta risiko meluas ke negara tetangga, mengganggu stabilitas kawasan. Kemudian gangguan, yaitu bantuan kemanusiaan dan aktivitas diplomasi terganggu oleh tuduhan pelanggaran HAM dan dinamika perang. Kemudian hambatan, upaya penyelesaian damai terhambat oleh perbedaan kepentingan politik dan geopolitik internasional. Kemudian yang terakhir ada tantangan, yaitu menjaga gencatan senjata sekaligus mengatasi dampak jangka panjang berupa krisis pengungsi, trauma sosial, kerugian ekonomi. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu adalah perdamaian dan diplomasi internasional, yaitu menghadirkan pihak-pihak ketiga atau PBB, negara-negara netral, organisasi internasional sebagai mediator. Kemudian hukum dan humaniter internasional, yaitu menjamin bahwa serangan militer mematuhi setiap proporsionalitas dan pembeda antara target militer dan warga sipil. Kemudian ada perlindungan warga sipil, yaitu dengan menetapkan zona aman, saluran evakuasi, akses bantuan kemanusiaan. Lalu ada pencegahan eskalasi dan intervensi luar, yaitu dengan cara upaya diplomatik agar negara-negara tidak ikut terlibat atau memprovokasi konflik yang lebih luas. Selanjutnya ada pembangunan dan kepercayaan komunikasi.
yaitu dengan program dialog antar komunitas Yahudi Palestina, pendidikan perdamaian, media independen dan etis untuk mengurangi propaganda dan disinformasi. Kemudian yang terakhir ada bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi, yaitu dengan cara akses pangan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, setelah konflik mereda, rekonsiliasi infrastruktur, dan dukungan psikologis bagi warga yang trauma. Selanjutnya adalah deskripsi isu krisis kesehatan global pasca pandemi dan potensi penyakit menular baru. Meningkatnya risiko munculnya penyakit menular baru seperti COVID-19 yang dapat menyebar secara cepat. Sementara banyak negara termasuk Indonesia belum memperkuat sistem ketahanan kesehatannya. Penyebab terjadinya isu yang pertama adalah perubahan lingkungan dan iklim yang memperluas penyebaran vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, dan lain-lain. Yang kedua, globalisasi dan mobilitas manusia tinggi yang menyebabkan penyakit dapat dengan cepat menyebar lintas negara. Yang ketiga, kapasitas sistem kesehatan lemah karena kurangnya tenaga medis, fasilitas terbatas, dan sistem deteksi dini yang lambat. Yang keempat, kurangnya pendanaan riset kesehatan dan vaksin yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon penyakit baru. Dan yang terakhir, disinformasi kesehatan yang membuat masyarakat menolak vaksin atau pengobatan medis. Dampak jika isu ini tidak dicegah. Terjadi lonjakan kasus penyakit menular baru, aktivitas ekonomi dan pendidikan lumpuh, kepercayaan publik ke pemerintah turun, dan tingkat kematian tinggi terutama pada kelompok usia rentan. Setelah membahas dampak dari krisis kesehatan global, kita dapat menempatkan isu ini dalam kerangka AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang pertama adalah ancaman. Salah satu ancaman utamanya adalah ketidaksetaraan akses kesehatan. Negara-negara miskin lebih rentan karena keterbatasan vaksin, obat, dan layanan medis. Hal ini membuat mereka lebih sulit menghadapi pandemi atau wabah baru. Yang kedua, gangguan. Pandemi sebelumnya juga menunjukkan rapuhnya rantai pasok global untuk obat dan alat kesehatan, seperti masker, oksigen, dan vaksin. Gangguan distribusi ini memperlambat respon terhadap penyakit menular. Berikutnya, hambatan. Banyak negara berkembang menghadapi kesenjangan infrastruktur kesehatan. Rumah sakit dan laboratorium sering tidak memadai, sehingga kemampuan diagnosis dan penanganan penyakit baru menjadi terbatas. Berikutnya adalah tantangan. Yang paling penting adalah membangun sistem kesehatan yang resilient. Ini mencakup menyiapkan rumah sakit, tenaga medis, dan laboratorium agar siap menghadapi pandemi berikutnya dengan cepat dan efektif. Lalu lanjut ke upaya pencegahan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penguatan pengawasan kesehatan dan riset. Meningkatkan sistem surveillance penyakit menular, memperluas penelitian, serta menambah dukungan dana kesehatan agar respon terhadap penyakit baru lebih cepat. Yang kedua, protokol kesehatan dan pengawasan perbatasan. Mewajibkan penerapan protokol dasar seperti cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta melakukan pengawasan ketat pada perbatasan saat wabah muncul. Yang ketiga, kemandirian vaksin dan alat kesehatan. Mengembangkan industri dalam negeri agar tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan luar negeri. Dengan begitu, negara lebih siap menghadapi krisis kesehatan global. Yang keempat, pola hidup sehat dan vaksinasi masyarakat. Membiasakan perilaku hidup bersih, menjaga gizi, rutin ikut vaksinasi, serta meningkatkan literasi kesehatan untuk melawan hoax.
Dari isu-isu yang sudah kami bahas sebelumnya, maka analisis kriteria isu yang akan kami gunakan yaitu analisis APKL. Analisis APKL dipakai untuk menilai kualitas dan prioritas sebuah isu dengan melihat 4 aspek inti. Tiap aspek dinilai dengan skala 1 sampai 5, lalu dijumlahkan untuk menentukan apakah isu layak diangkat sebagai prioritas. Untuk yang aktual itu menjelaskan tentang sejauh mana isu itu terjadi sekarang atau masih relevan dalam konteks saat ini. Yang kedua, problematik itu menjelaskan tentang tingkat keberatan atau besaran masalah yang ditimbulkan, seberapa mendesak untuk dipecahkan. Yang ketiga, kehalayakan, yaitu apakah isu menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan publik yang luas. Yang ketiga yaitu layak, menjelaskan tentang kelayakan isu untuk dibahas atau diintervensi secara logis, realistis, dan dapat diatasi atau ditindaklanjuti. Untuk tabel kriteria isu dengan metode APKL yang kami gunakan pada isu pertama yaitu disrupsi teknologi dan keamanan cyber, untuk aktualnya kami memberikan nilai 5, untuk nilai P-nya kami memberikan nilai 5, dan untuk nilai K-nya kami memberikan 5, serta yang L-nya juga memberikan nilai 5. Total dari seluruh jumlahnya yaitu 20 dengan urutan pertama. Yang kedua yaitu geopolitik global dan konflik internasional. Untuk nilai A-nya kami memberikan nilai 4, P dinilai 5, K dinilai 3, dan L dinilai 4. Total penilaiannya 16, berada di urutan yang kedua. Yang isu ketiga yaitu krisis kesehatan global pasca pandemi dan potensi penyakit menular. Untuk nilai A-nya kami memberikan nilai 5, untuk P dinilai 3, K dinilai 4, L dinilai 4, dan total penilaian yaitu 16, berada di urutan ketiga. Dari APKL, disrupsi teknologi dan keamanan cyber memperoleh skor paling tinggi dan isu yang paling layak diprioritaskan. Baik, selanjutnya adalah analisis prioritas isu menggunakan teknik analisis USG yang dipakai untuk menilai tingkat prioritas isu. Yang pertama itu ada urgensi, untuk mengukur seberapa mendesak isu harus segera ditangani, apakah membutuhkan perhatian cepat atau bisa ditunda. Kemudian ada seriousness, menilai seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu terhadap masyarakat, institusi, atau juga sebuah negara. Lalu yang terakhir ada growth, untuk melihat potensi perkembangan isu di masa depan, apakah akan semakin membesar dan berisiko jika tidak segera diatasi. Berikut ditampilkan tabel analisis penyebab isu dengan menggunakan metode USG. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi digital yang cepat tidak diimbangi literasi digital masyarakat. Untuk urgensinya dikasih nilai 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya juga 5, sehingga totalnya adalah 15. Lalu penyebab isu yang kedua adalah kelemahan infrastruktur keamanan siber nasional. Dengan nilai urgensinya adalah 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, sehingga totalnya adalah 13. Dan yang terakhir itu ada motif ekonomi maupun politik dari aktor peretas internasional. Dengan nilai urgensinya 3, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, sehingga totalnya menjadi 11. Dari tabel analisis USG tersebut, ditunjukkan bahwa disrupsi teknologi dan keamanan cyber memperoleh skor paling tinggi, yaitu dengan penyebab perkembangan teknologi digital yang cepat, yang tidak diimbangi dengan literasi digital masyarakat, sehingga itu menjadi salah satu penyebab isu yang paling mendesak dan serius. Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis dengan kerangka APKL dan USG menunjukkan bahwa isu utama yang perlu diprioritaskan adalah disrupsi teknologi dan keamanan cyber, karena memiliki nilai tertinggi dan berdampak langsung pada keamanan nasional, layanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua yaitu geopolitik dan konflik internasional serta krisis kesehatan global tetap menjadi isu penting yang harus diantisipasi meskipun tingkat prioritasnya berada di bawah isu cyber. Dan yang ketiga yaitu isu saling berkaitan dan menegaskan perlunya ketahanan nasional yang terintegrasi, kuat di bidang teknologi, siap secara diplomasi,
dan tangguh dalam menghadapi krisis kesehatan. Demikianlah presentasi dari kami, yakni kelompok 1 Angkatan 32 Latsar CPNS 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.